If you want to learn English, then go to Mr. Lee M channel. Don't forget to like, comment এবং share করে and subscribe. You won't be sorry. Welcome back to Mr. Lee Channel. Dalam percakapan sehari-hari, khususnya bahasa Indonesia, kita biasanya sering meminta penegasan terhadap kalimat yang telah kita ucapkan. Contohnya, kemarin malam itu kamu bukan? Atau kamu suka kopi, iya kan? Nah, kata bukan dan iyakan di sini ini yang baru saja saya katakan meminta penegasan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan question tag. Nah, kemudian bagaimana kita meminta penegasan seperti tadi dalam bahasa Inggris atau membuat question tag-nya? Don't worry, because we are going to discuss about this. Before discussing those questions, let's see the definitions of question tag. Nah, jadi question tag adalah pertanyaan yang kita letakkan di akhir kalimat. Fungsinya ini adalah untuk meminta penegasan, konfirmasi, atau persetujuan atas apa yang telah kita ucapkan. Nah, biasanya saat kita berbicara secara langsung, question tag ini pasti kita gunakan. Sebenarnya ada banyak perbedaan question tag, tetapi aturannya tidak begitu sulit ya untuk kita pelajari. Sekarang aturannya bagaimana dan cara menggunakan atau cara membuat question tag-nya bagaimana? Ini dia. Dalam membuat question tag, aturan yang pertama-tama adalah apabila kalimat atau pernyataannya positif, maka diikuti oleh tag negatif ya, atau negatif tag. Oke, contohnya, she is a doctor. Ini adalah kalimat positif ya. Lalu, isn't she? Oke, tag-nya menjadi negatif ya. Jadi, kalimatnya adalah she is a doctor, isn't she? Artinya, dia adalah seorang dokter, bukan? Oke. Lalu aturannya yang kedua adalah apabila kalimat atau pernyataannya itu negatif, ya kebalikan daripada yang poin pertama ya, maka diikuti oleh tag positif ya, atau positif tag. Oke, contohnya, Sandy is not smart. Is he? Oke, jadi kalimatnya Sandy is not smart. Is he? Sandy tidak pandai ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, dalam membuat question tag ini kita sesuaikan dengan pernyataan yang mendahuluinya ya. Contohnya ketika kalimat atau pernyataan yang menggunakan linking verb atau to be ya, biasa kita kenal dengan to be, is, am, are, was, atau were ya. Seperti kedua contoh ini, maka question tag-nya pun menggunakan be ya, atau to be. Nah, dalam contoh ini menggunakan to be is ya, ini. Nah, di sini dalam kalimat positive statement ya, is positif, lalu question tag-nya kita ubah menjadi negatif, isn't ya, singkatan dari is not. Begitu juga dengan negatif statement-nya, is not. Oke, ini negatif ya. Nah, jadi karena ini negatif, maka question tag-nya adalah positif, jadi is-nya positif ya, is she. Oke, sampai di situ kira-kira paham? Oke, itu kalau to be ya. Kalau untuk modal atau auxiliary verb dan lain-lain juga sama ya.
Oke, mari kita lihat lebih banyak contoh lagi. Kita mulai dari kalimat positif ya. Nah, ini ada 7 kalimat positif yang tulisan hitam ya. You are writing, aren't you? We have learned, haven't we? They will go to school, won't they? I can do it, can I? He plays guitar, doesn't he? You speak English, don't you? You play football, did you? Oke. Jadi untuk kalimat nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ini kita hanya mengulang auxiliary-nya yang diubah ke dalam bentuk negatif seperti contoh sebelumnya ya. Di sini menggunakan auxiliary ya. Are, have, will, can. Ya. Jadi kita mengulang auxiliary-nya untuk negatifnya untuk question tag-nya ya. Maka are menjadi aren't atau are not gitu ya. Have, haven't. Will menjadi won't. Can menjadi can't. Ya, cannot ya. Jadi kalimatnya you are writing, aren't you? Kamu sedang menulis bukan? We have learned, haven't we? Kita telah belajar, ya kan? They will go to school, won't they? Mereka akan pergi sekolah, bukan? I can do it, can I? Saya bisa melakukan itu, ya kan? Oke. Nah lalu untuk nomor 5, 6, dan 7 kita tidak menemukan auxiliary ya dalam pernyataan ini ya. Maka question text yang benar untuk digunakan adalah do ya. Jadi ingat bahwa auxiliary untuk simple present adalah do dan auxiliary untuk simple past adalah did. Oke. Nah, di sini tidak ada kata bantu ya. Jadi langsung subjek kata kerja ya, subjek kata kerja, subjek kata kerja. Oke, jadi tidak ada kata bantunya, maka kita menggunakan do untuk simple do dan does untuk simple present, did untuk simple past ya. He plays guitar, doesn't he? Dia bermain. Lalu you speak English, don't you? Kamu berbicara bahasa Inggris, bukan? You played football. Ya. Di sini menggunakan kata kerja kedua, maka itu adalah kalimat lampau ya. You played football. Kamu bermain bola. Iya kan? Oke, maksudnya bermain bola kemarin. Oke, kalau tadi adalah positif, sekarang kita lihat kalimat negatifnya. Nah, tulisan yang hitam ini adalah kalimat negatif ya. You aren't coming. We haven't read it. They won't go to school. I can't drive. You shouldn't go. She doesn't write a letter. You don't speak English. You didn't arrive yesterday. Nah, maka question tag-nya adalah positif karena kalimatnya sebelumnya adalah negatif ya. Jadi, you aren't coming, are you? Kamu tidak datang kan? We haven't read it, have we? Kita belum membaca ini, ya kan? They won't go to school, will they? Mereka tidak akan pergi ke sekolah. Mereka tidak akan pergi sekolah, bukan? I can't drive. Saya tidak bisa mengemudi, ya kan? You shouldn't go, should you? Kamu seharusnya tidak pergi, ya. She doesn't write a letter. Does she? Dia tidak menulis sebuah surat, ya kan? You don't speak English, do you? Kamu tidak berbicara bahasa Inggris, ya kan? You didn't arrive yesterday, did you?
kamu tidak datang kemarin, bukan? Oke. Nah, di sini kita hanya mengulang auxiliary ya, yang diubah ke dalam bentuk positif ya. Kita cuma mengulang ini ya. Negatif, can, should, doesn't, don't, didn't. Kita cuma mengulang ini menjadi positif. Ya. Oke. Lalu aturan yang ketiga yang perlu kalian ketahui bahwa subjek dalam question tag itu selalu berbentuk personal pronouns. Oke ya. Contohnya, Stephen goes to school by car, doesn't he? Bukan dengan cara Stephen goes to school by car, doesn't Stephen? Jadi tidak perlu mengulangi subjeknya. Ya, yang kita gunakan adalah personal pronoun ya, kata ganti. Stephen, kata gantinya adalah he ya. Karena Stephen ini kan laki-laki ya. Maka kata ganti untuk dia laki-laki adalah he ya. Bukan dengan cara yang kedua, diulang. Oke. Dan yang terakhir adalah special case ya, atau ketentuan khusus dalam membuat question tag. Nah, yang pertama adalah negative word atau kata negatif ya. Contohnya, never, seldom, hardly, rarely, barely, nothing, nobody, no one, dan lain-lainnya. Nah, beberapa kata ini terlihat seperti pernyataan positif ya kalau kita melihat dalam kalimat. Tetapi sebenarnya kata-kata ini mempunyai arti atau makna yang negatif. Nah, di mana arti dari kata-kata ini adalah tidak pernah, jarang, hampir tidak, tak seorang pun, dan tak seorang pun. Jadi apabila suatu pernyataan menggunakan salah satu dari kata-kata ini, maka pernyataan tersebut merupakan pernyataan negatif ya, atau negative statement. Nah, untuk itu kita menggunakan tag positif ya, karena pernyataannya adalah negatif. Oke, kita lihat contohnya. You never come to this place, do you? Nah, ini kan never ya. Ini adalah kalimat negatif. Ya. Never, tidak pernah. Kamu tidak pernah datang ke tempat ini kan? Oke, gitu ya. You never come to this place, do you? We seldom wash the car, did we? Kita jarang mencuci mobil itu, ya kan? You barely ever meet me, do you? Kamu hampir tidak pernah bertemu aku, ya kan? Lalu, nobody calls me, do they? Tak seorang pun menghubungi saya, kan? Oke. Nothing come to this inbox. Nothing come to this inbox, did it? Tak ada satupun yang masuk ke dalam inbox ini ya. Iya kan? Oke, gitu ya. Jadi, kalau subjeknya nobody, no one, somebody, someone, everyone. Nah, maka tag-nya itu adalah they ya. Lalu jika subjeknya itu nothing seperti ini ya, dan everything, maka tag-nya menggunakan it. Oke. Yeah, nothing came to this inbox. Did it? Oke, lalu hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam special case atau ketentuan khusus ini adalah imperatif atau kalimat perintah. Nah, kita langsung lihat contohnya ya. Close the door, will you? Turn off the lamp, will you? Sit down, will you? Don't come late, will you? Oke, jadi dalam kalimat perintah biasanya selalu menggunakan
kata will ya sebagai question tag-nya. Seperti contoh ini ya. Oke, yang ketiga adalah I am. Nah, kenapa I am masuk dalam special case ini? Karena question text dengan kalimat I am ini memiliki bentuk yang cukup berbeda ya dengan question text yang lainnya. Question text dengan kalimat I am menggunakan aren't I. Ya, jadi tidak mengulangi I am-nya lagi ya. Oke, kita langsung lihat contohnya. I am handsome, aren't I? I'm wrong, aren't I? I'm the winner, aren't I? Oke ya, yang terakhir adalah kalimat ajakan ya. Nah, jika terdapat kalimat ajakan yang dimulai dengan kata let's, maka question text-nya adalah shall. Contohnya, let's watch a movie, shall we? Let's go to the mall nearby, shall we? Let's read, shall we? Ya, jadi seperti seperti kita mengucapkan oke, ya kurang lebih artinya sama ya. Mari kita menonton sebuah film, oke? Begitu ya. Nah, itu dia semua pembahasan tentang question tag yang meliputi pengertian, aturan, dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Semoga melalui materi question tag ini dapat menambah pengetahuan kalian ya dalam berbahasa Inggris. Terus belajar dan berlatih ya, oke? Okay, I think that's all for today. Thank you for watching. Thank you for your attention and see you on the next video.